Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Untuk pelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang pengubahan pecahan biasa ke bentuk desima. Tapi sebelum lanjut ke pembelajaran, jangan lupa untuk baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, lanjut saja ke contoh soalnya supaya kalian langsung paham. Untuk soalnya di sini ada ubahlah pecahan berikut ke bentuk desima. Yang A 1/5, yang B 1/4, dan yang C 1/8. Nah, untuk menjawabnya ibu menggunakan dua cara, ada cara 1 dan cara 2. Untuk cara 1 ya, kita ubah dulu penyebutnya ke penyebut 10, 100 atau 1000. Nah, jadi kita ubah ke penyebut terdekat. 1/5. Nah, 1/5 ini kita ubah dulu penyebutnya ke penyebut berapa? Kita ubah dulu 1/5 ini ke penyebut 10. Nah, dari mana 10 ini kita dapatkan? 10 ini kita dapatkan dari berapa? Yaitu dari perkalian 5 dikalikan dengan 2. Karena penyebutnya dikalikan dengan 2, maka pembilangnya pun harus dikali 2, yaitu 1 dikali 2. 1 kali 2 adalah 2, jadi 2/10. Nah, 2/10 ini kita ubah ke bentuk desima, yaitu caranya bagaimana? Nah, anak-anak perlu kalian ketahui 2 itu kan adalah 2, sekian. Nah, tapi jika 2/10, maka komanya itu jadi pindah ke depan angka 2. Oke. Jadi komanya itu pindah ke depan angka 2 menjadi koma 2. Kemudian di depan komanya kita tulis 0 menjadi 0,2. Jadi 1/5 itu adalah 0,2 bentuk desimanya. Untuk cara yang kedua kita menggunakan cara forogafit. Untuk cara forogafit kita langsung bagikan saja. Nah, kita menggunakan cara forogatif yaitu 1 di dalam kurung dan 5-nya di luar. 1 dibagi 5 tidak bisa, berarti pinjam 0 menjadi 10. Jadi 10 dibagi 5. Karena pinjam 0 berarti hasilnya adalah 0, 10 dibagi 5 itu adalah 2. 2 dikali 5 itu adalah 10. Nah, dikurangi 10 dikurangi 10 adalah 0. Jadi hasilnya 1/5 bentuk desimalnya adalah 0,2. Nah, 1/5 menggunakan cara 1 hasilnya sama 0,2, menggunakan cara 2 hasilnya sama 0,2. Nah, jadi nanti kalian terserah mau menggunakan cara 1 atau cara 2. Yang penting kalian paham dua cara ini. Lanjut saja ke contoh soal nomor selanjutnya. Yang selanjutnya itu yang B, yaitu ada 1/4. Nah, untuk cara 1 ibu tulis di sebelah kiri, untuk cara 2 ibu tulis di sebelah kanan, jadi sejajar nantinya. Nah, untuk 1/4 ini kita ubah dulu penyebutnya ke penyebut 10, bisa? Tidak bisa. Berarti kita ubah ke penyebut berapa 4 ini? Maka untuk 4 ini kita ubah ke penyebut 100. Nah, dari mana 100 ini kita dapatkan? Yaitu dari 4 dikali 25. 4 kali 25 itu adalah 100. Karena penyebutnya dikali 25, berarti pembilangnya juga harus dikali 25, yaitu 1 dikali 25. 1 kali 25 itu adalah 25, jadi 25/100. Nah, 25/100, 25-nya kita tulis dulu sesuai dengan pembilangnya. Nah, kemudian karena di sini per 100 berarti 0-nya 2, maka si komanya yang tadinya koma itu di belakang 5, maka mundur atau maju 2 angka ke depan. Oke, jadinya itu 1. Nah, komanya kan di belakang 5. Nah, jadi mundur 2 ke depan jadi 1. Jadi di depan 2 si komanya. Kemudian tulis 0-nya. Jadi 1/4 hasilnya adalah 0,25. Oke. Kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara forogafit. Nah, ini yang A, ini yang B. Nah, kita gunakan cara forogafit yaitu 1 dalam kurung, 5-nya di luar, di 4-nya di luar. Nah, kemudian 1 dibagi 4 itu tidak bisa, maka pinjam 0. Karena pinjam 0 berarti menjadi 0, oke. 10 dibagi 4 berapa? 10 bagi 4 adalah 2. 2 dikali 4 adalah 8. Dikurangi 10 dikurangi 8 itu adalah 2.
Nah, 2 dibagi 4 bisa? Tidak bisa. Berarti pinjam 0 kembali menjadi 20. Nah, jadi untuk komanya atau 0, karena pinjam 0 tidak perlu ditulis lagi 0, sudah tadi ya. Tadi cukup 1 saja. Jadi 20 dibagi 4, 20 bagi 4 itu adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. 20 dikali 20 adalah 0. Nah, jadi hasilnya 1/4 bilangan desimalnya atau bentuk desimalnya adalah 0,25. Nah, kita menggunakan cara satu maupun cara yang kedua, hasilnya tetap sama, yaitu 0,25 ya. Cara 2 juga sama, yaitu 0,25. Jadi intinya maupun cara 1 ataupun cara 2 hasilnya akan tetap sama. Oke, lanjut saja kita ke contoh soal berikutnya. Di contoh soal berikutnya ada 1/8 sama dengan, nah 1/8 ini kita ubah dulu penyebutnya ke bilangan atau ke penyebut terdekat 10 atau 100 atau 1000. Nah, kira-kira 8 ini bisakah kita ubah ke 10? Tidak bisa. Bisakah kita ubah ke penyebut 100? Tidak bisa. Berarti kita ubah ke penyebut 1000. Nah, di mana kita dapatkan 1000 ini? Yaitu dari 8 dikali berapa? Itu 8 dikali 125. Karena penyebutnya dikali dengan 125, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka 125, yaitu 1 dikali 125 menjadi 125. Nah, 125 per 1000. 125 per 1000 dapat berapa? 125-nya kita tulis terlebih dahulu sesuai dengan pembilangnya. Kemudian karena di sini per 1000 berarti nolnya 3, berarti si komanya itu maju 3 angka ya, maju 3 angka ya. Oke, kita tulis di bawah supaya kalian lebih paham. 125, misal 125 bulat ya, berarti 125, berapa atau 0. Nah, si komanya ini kita mundur 3 angka, yaitu mundur karena per 1000 kan, berarti mundur 3 angka menjadi di 1 2 3, berarti di depan angka 1. Kemudian di depan komanya kita tulis 0 menjadi 0,125. Nah, kemudian kita menggunakan, nah jadi 1/8 itu 0,125. Kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara Vorongavid. Nah, kita menggunakan cara yang kedua, kita tulis satunya di dalam kurung dan 8-nya di luar, sama dengan 1 dibagi 8 itu tidak bisa, berarti 10 pinjam 0 jadi 10, karena pinjam 0 berarti harus 0, hasilnya 10 dibagi 8 adalah 1. 1 dikali 8 adalah 8, dikurangi 10 kurangi 8 yaitu 2. 2 dibagi 8 bisa? Tidak bisa, berarti pinjam 0 kembali menjadi 20. 20 dibagi 8 adalah 2. 2 dikali 8 adalah 16. Kemudian dikurangi kembali, 20 dikurangi 16 hasilnya adalah 4. 4 bagi 8 bisa? Tidak bisa, pinjam 0 kembali. Jadi 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. 5 kali 8 adalah 40, dan 40 dikurangi 40 hasilnya 0. Jadi, nah dapat hasilnya. Jadi 1/8 bentuk desimalnya yaitu 0,125. Nah, itu dia ya. Jadi maupun cara yang pertama hasilnya sama 0,125, cara yang kedua hasilnya pun sama yaitu 0,125. Nah, itu dia anak-anak pembahasan kita kali ini tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Semoga kalian paham. Untuk pecahan biasa ke bentuk desimal cara 1, kita ubah dulu penyebutnya ke penyebut terdekat, bisa 10, 100 atau 1000. Dan untuk cara yang kedua kita menggunakan cara Vorongavid ya, dengan caranya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke anak-anak, untuk cara 1 dan cara 2 tetap hasilnya akan sama.
Terima kasih anak-anak atas perhatian dan pengertiannya. Semoga kalian paham. Selanjutnya kalian kerjakan tugasnya. Terserah mau menggunakan cara satu atau cara dua, yang penting kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.